biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi segala hal itu tidak Allah rubah kecuali kaumnya akan merubah. Pesantren Hidayatul Ulum, Bunder Susukan, Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rutinitas malam minggu Thariqahan kang kula muliakan lan semoga selalu dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi berkah sehat wal afiat, diberi berkah panjang umur, selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan semoga diberi rezeki ingkang mengalir, ingkang barokah, dan diberi terus keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberi keturunannya solih solihah, derajatnya mulia-mulia dan selalu berbakti terhadap kedua orang tua, dan semoga dibaringi usahanya lancar, tambah maju, tambah gede, tambah berkah, dadi wong kang dermawan, dan semoga dibaringi sing lagi sakit tinggal sembuh sehat kembali sehingga menjalankan aktivitas dan istiqomah dalam ibadah, dan semoga diberi tujuannya dikubul sedanten baik tujuan dunia maupun akhirat, dan semoga diparingi sukses segala tujuanipun, paringi aman, selamat, bahagia wonten itu jalan akhirat. Amin Allahumma amin. Pengajiane kitab Syarhul Hikam membahas tentang syukur. Halaman 50. Dapun Gusti Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Wa qala Allah Ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. La in syakartum la azidannakum. Demi yakti bahasa Jawa, mensyukuri sira kabeh, la azidannakum, maka yaktine bakal nambahi temen sapa ingsun ing sira kabeh. Apabila kalian mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan, yang tidak ada henti-hentinya, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi terus, rezeki tidak terhitung. Kalau kita selalu bersyukur atas pemberian Allah, maka aku kata Allah, sesungguhnya aku akan memberi tambahan rezeki terhadap kalian. Wa qala Allah Ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Disambung dengan firman Allah Ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi segala hal itu tidak Allah rubah kecuali kaumnya akan merubah. Merubahnya kenapa? Merubahnya kadang-kadang salah menggunakan pemberian rezeki dari Allah. Ya, itu namanya merubah. Kita diberi rezeki oleh Allah. Orang dagang contohnya diberi keuntungan banyak. Orang bertani diberi sawahnya, tanamannya bagus, hasilnya maksimal. Orang kerja gajinya besar, jabat pegawai gajinya banyak. Tetapi rezeki tersebut yang diberikan kepada hambanya oleh Allah itu
disalahgunakan. Itu namanya berubah dengan sendirinya. Allah tidak merubahnya, tapi hambanya yang berubah. Sehingga nanti dengan rezeki yang diberikan itu disalahgunakan untuk menjalankan atau menggunakan pemberian tersebut, maka akan menjadikan dampak rezeki tersebut, menjadikan dampak buruk, ataupun dengan ujian dari Allah yang ujian tersebut tidak bisa dikontrol, tidak bisa bersabar dengan ujian tersebut, sehingga kadang-kadang dengan ujian yang tidak sabar ini bisa jadi orang yang lupa akan pemberian rezeki dari Allah tersebut. Diberi rezeki banyak, disalahgunakan. Yang harusnya Allah memberi rezeki itu digunakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang tadinya malas jadi tekun, yang tadinya nggak jamaah jadi jamaah, zikiran yang nggak pernah zikiran jadi melaksanakan zikiran, yang sudah zikiran tambah tekun, tambah istiqomah, yang sudah istiqomah dijaga istiqomahnya, tambah semangat, tambah meningkat kualitas istiqomahnya atau ibadahnya. Itulah kita cara mensyukuri pemberian Allah atau nikmat-nikmat Allah. Dan pemberian Allah atau nikmat Allah ini yang tidak ada henti-hentinya, tidak ada hitungannya, sampai dihitung tidak bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung, kalian menghitung atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, maka tidak akan bisa menghitungnya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi malam, dari mulai pagi dari sampai malam, sehat, bisa jalan, bisa melihat, bisa mendengar, itu kadang-kadang tidak dihitung kayak gitu. Yang dihitung cuma yang berupa materi saja. Rezeki biasanya umumnya hamba. Nah ini karena kita kurang menghitung atas nikmat Allah, kurang berpikir, sehingga kurang berpikir ini sehingga lalai untuk bersyukur kepada Allah, meninggalkan bersyukur kepada Allah. Nah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pemberian-pemberian tersebut, kita kadang-kadang nggak bisa ngontrol, nggak bisa sabar, nggak bisa berpikir bahwa saya ini diberi oleh Allah rezeki ini untuk kembali kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Wa qala Allah Ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Tentu kalau kita selalu bersyukur pasti, terus pasti memberi tambahan terus, dan Allah akan meridhoi dengan rezeki tersebut. Tapi kalau salah guna, itu Allah akan mencabut berkahnya, dan juga rezeki tersebut akan hilang. Rezeki tersebut akan mengurang, jadi sebenarnya hilang. Nah, kalau sudah kita rezekinya hilang dalam berupa materi ini, pasti orang itu pikirannya segala-galanya lah bisa jadi terombang-ambing dan bisa jadi berubah dengan sendirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Rubah dengan sendirinya. Nah, itu rubahnya itu dibikin-bikin sendiri. Bukan dari Allah, walaupun ya Allah menghendaki, tapi itu ulahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah menyatakan sungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum apapun kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Maka dari itu kita kalau diberi oleh Allah harus banyak bersyukur. Diberi nikmat oleh Allah ini harus banyak bersyukur. Berupa apa saja? Ai idza ghayyaru ma bi anfusihim min taati. Nah, artinya merubah dirinya, dirubah itu dalam hal taat. Taat kepada Allah yang tadinya tekun, pas diberi rezeki banyak akhirnya lemah. Seharusnya tambah meningkat, bukan tambah lemah. Itu umumnya hamba Allah tuh begitu. Kalau sudah diberi rezeki banyak, kesenangan, lupa diri. Biasanya begitu.
rata-rata. Kalau sudah diberi nikmat, diberi rezeki banyak, senangnya kadang-kadang nuruti hawa nafsu. Pengennya jalan-jalan, pengennya kalau perempuannya shopping, pengennya pokoknya untuk nurutin hawa nafsu. Kalau beli pakaian atau beli makanan ya sing enak-enak. Terus kadang-kadang penting ya kalau tidak mubazir, kadang mubazirkan. Nah itulah lupa diri, jadi akhirnya tidak mensyukuri atas nikmat Allah. Idza wayyaru, sehingga mengurangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaskur ni'ami wayyarallahu taala ma minhu ilaihi minal ihsani wal karam. Taat dalam artian yaitu kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan. Jadi tambah taat ya tadi, ibadah tambah tekun, zikir tambah tekun. Yang harusnya yang tadinya malas zikir jadi zikir. Yang tadinya sudah zikir tambah semangat, yang sudah semangat tambah istiqomah. Jadi istiqomah, yang sudah istiqomah menjaga istiqomahnya. Nah itu namanya bersyukur. Jadi nanti praktek syukur itu ada praktek syukur dalam hati, ada praktek syukur bil lisan, ada praktek syukur bil jawarih. Bil jawarih dengan seluruh anggota tubuh ini itu bersyukur. Makanya ada syukur bil lisan, ada syukur bil fi'li, yaitu dia jawarih seluruh tubuh. Ada syukur bil qalbi dengan hati. Jadi semua pemberian Allah itu kita rasakan dengan bertaat kepada Allah, kembali kepada Allah untuk semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bersyukur dan harta yang diberikan itu tentu amanah Allah. Jadi bukan untuk kita pribadi, tapi lihat kanan kiri. Sebagai amanah Allah yang sudah dititipkan rezeki-rezeki kepada kita ini, kanan kiri tengok mana yang perlu kita bantu, mana perlu kita beri. Karena rezeki Allah itu, syukur kita itu harus diberikan dengan perintah Allah dan mengikuti tindak lampai pun Rasulullah SAW, yaitu sodako, infak. Sodako terhadap keluarga, terhadap saudara. Kalau sodako terhadap keluarga itu kan kewajiban. Nafkah terhadap saudara, sodako terhadap kedua orang tua, sodako terhadap tetangga, sodako sedang fakir miskin, anak yatim, dan juga mendirikan bangunan-bangunan masjid, pesantren, musola, tempat-tempat ibadah. Itu akan selalu bertambah rezeki. Itu namanya praktek syukur. Nah itu praktek syukur namanya bil fi'li ataupun bil jawarih. La in syakartum la azidannakum. Qala Allah taala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ai idza ghayyaru ma bi anfusihim min at-ta'at. Wa yaskrun ni'ami ghayyarallahu taala ma minhum ilaihi minal ihsani wal karami. Tentunya ketika kaum itu sendiri merubahnya, maka merubahnya dari taat itu. Nah, isinya taat kita harus mensyukuri atas nikmat Allah, berarti menambah segala-galanya. Nah, kalau kita rubah jadi malas, seharusnya tadi pas belum diberi rezeki banyak, segala-galanya malas. Apa segala-galanya tekun? Ibadah, sholat tekun, pengajian tekun, zikiran tekun, silaturahim tekun. Nah, pas giliran sudah banyak rezeki, rubah. Maka dari itu perubahan itu berarti kemauan sendiri. Nah, sesudah kemauan sendiri ya Allah pun merubah dengan kemauannya. Baru Allah merubahnya. Nah, kalau kita tambah semangat, tambah bersyukur atas nikmat Allah, bangkit dalam menjalankan ibadah atau taat kepada Allah, maka Allah pun akan merubah, meningkatkan segala-galanya untuk kualitas ibadah kita. Qayyarallahu taala minhu ilaihi minal ihsan wal karam. Jadi menambah, dirubah jadi baik, jadi mulia. Wajtama'at hukamaul arabi wal ajami. Para ahli hikmah orang Arab, ahli hikmahnya orang Arab dan ahli hikmahnya orang Ajam sudah mufakat. Wa iya pada mufakat ala hazil lafzuh. Artinya kalau orang atau kaum tersebut itu merubah dengan sendirinya, maka Allah pun merubah. Yang tadinya tidak baik jadi baik, nah itu kan merubah namanya.
Yang tadinya sudah baik jadi jelek, ya juga Allah merubahnya juga. Nah, itu dengan nanti Allah ngikuti ngerubah. Nah, demikian ini sudah dimupakoti oleh ahli hikmah orang Arab atau ahli hikmahnya orang Arab dan ahli hikmahnya orang Ajam. Orang Ajam itu ghairul Arab, salian Arab, Indonesia, Amerika, Pakistan, Uzbekistan, terus India, Irak, Palestina dan lain-lainnya, terus itu namanya ghairul Ajam. Nah, jadi sudah mufakot seluruh dunia, bukan ahli hikmah Arab aja, tapi ahli hikmah Ajam pun sami mufakot. Wa qalu asyukru qayyidun ni'ami. Faqalu, kau mengatakan asyukru qayyidun ni'am. Nah, hukamaul Arab wal Ajam mengatakan, ahli hikmahnya orang Arab dan ahli hikmah orang Ajam itu mengatakan asyukru qayyidun ni'am. Syukur itu adalah talinya kenikmatan-kenikmatan. Jadi bisa mengikat. Jadi kalau syukur, kita bersyukur itu nikmat itu akan terus menerus, tidak ada putus-putusnya. Diberi nikmat oleh Allah terus menerus. Nah, qayyidun ni'am. Jadi tidak ada putusnya nikmat itu. Karena kita selalu bersyukur. Jadi akhirnya ditambah terus oleh Allah nikmatnya itu. Tapi karena tidak bersyukur, bahkan barangkali mengingkari, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mengingkari atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan, maka aku kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku lebih pedih ataupun sangat pedih nanti di hari kiamat, nanti di akhirat. Bahkan di dunia pun dirasakan, yaitu gonjang-ganjingnya. Kalau diujinya materi, tentu umumnya orang itu kalau sudah diuji materi bisa jadi pikirannya goncang dan lain-lain, segala-galanya bisa goncang semua, rubah semua kayak gitu. Asyukru qayyidun ni'am. Syukur itu seperti ataupun bisa mengikat nikmat-nikmat. Jadi nikmatnya terus, jadi terikat, ya, nikmat itu tambah terus. Terikat, jadi tidak putus, terikat. Jalan terus. Kalau kita bisa mensyukuri. Wa qalu asyukru qayyidun lil mawjudi. Nah, berpendapat lagi hukamaul Arab wal Ajam, mufaqatnya para ahli hikmah orang Arab dan orang Ajam. Syukur adalah tali untuk perkara yang nyata, yang mewujud. Jadi tak jadi pengikat. Jadi syukur ini termasuk tidak akan bocor, tidak akan putus, jadi pengikat suatu yang sudah ada, yang sudah menjadi kelancaran kita, baik dalam usaha atau berbisnis ataupun segala-galanya, kerja dan lain sebagainya. Terus tidak ada putusnya, terus tidak ada ujian-ujian yang bisa menjadikan terpuruk, tapi tambah maju, tambah maju, tambah maju. Yang sudah jadi nyata itu tidak akan luntur, tidak akan mengurang, malah tambah maju. Wasaidul lil maqudi, dan juga jadi bisa menambah barang yang tidak ada, barang yang susah dicari jadi mudah. Nah, itu. Barang yang tadinya dikira sulit, tapi jadi mudah, bisa dicari. Yang sulit-sulit pun bisa dicari. Itu berdasarkan syukur. Jadi kita nggak perlu banyak dosa lagi, asal bersyukur, disesuaikan praktek syukurnya secara lisan, secara hati, secara jawarih itu seluruh anggota. Punya penglihatan, dilarikan. Kita pas punya penglihatan digunakan untuk melihat yang baik. Pendengaran untuk mendengarkan yang baik. Punya kaki dijalankan untuk jalan ibadah, untuk datang ke pengajian, majlis taklim, majlis zikir. Nah, punya tangan tentu digunakan untuk membantu, menolong dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadikan segala hal yang dituju akan mudah dicari, mudah dimiliki. Lil maqudi, barang yang sulit-sulit, yang langka-langka, yang tidak dijangkau bisa kejangkau. Nah, itu bisa diburu, bisa dicari. Nah, itu dengan berdasarkan praktek syukur. Apalagi didobeli dengan bunga.
Nah, baru kita praktek syukur aja sudah dimudahkan segala-galanya oleh Allah. Dan itu sudah jadi pengikat, tidak akan kita hilang. Yang kita syukuri tambah. Kalau orang bersyukur. Tapi kalau tidak bersyukur, makin dikit makin hilang, keberkahan juga hilang. Udah. Kalau sudah hilang terpuruk jadi baru kita. Nah, tapi kalau kita terus selalu bersyukur, ini tidak akan hilang nih. Nambah terus sampai naik gitu. Yang tadinya tidak ada, yang tadinya susah dicari, yang satunya kayak tidak, cara akal itu tidak bisa ketemu, tidak bisa mudah dengan cara mudah itu. Nah, itu namanya lil mabqudi. Bisa dicari, bisa diburu. Wa kana yuqalun ni'am idza ru'yat bisyukri faya aqwaqun wa idza ru'yat bil kufri faya aglaqun. Ketika nikmat-nikmat ini dijaga dengan bersyukur, memang harusnya begitu. Nikmat ini kalau diberikan oleh Allah ini jangan disia-siakan. Artinya manfaatkan ke jalan yang benar, manfaatkan ke jalan Allah agar terikat, agar nikmat ini selalu berjalan lancar dan menambah, bukan mengurang tapi menambah terus. Berdasarkan syukur, berdasarkan kita menjaga dengan syukur, menjaga nikmat dengan syukur. Faya atwakun. Nah, kalau nikmat itu dijaga dengan selalu bersyukur, maka nikmat tersebut menjadi kalung atwakun. Ya, kalau menjadi kalung berarti sudah terikat. Nah, sudah menjadi hiasan, sudah menjadi ikatan. Jadi tidak akan lepas lagi. Nah, itu makanya contohnya seperti kalung. Kalau dari kalung kan. Wa idza ru'yat bil kufri, dan ketika nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan terus dikufuri, tidak dijaga dengan bersyukur tapi malah dengan dikufuri, faya aglakun, maka nikmat-nikmat itu akan membelenggu kita, akan menyiksa kita, akan menyengsarakan kita. Ya, contoh banyak bukti. Nah, contoh kita diberi banyak rezeki materi, sudah dari sana sini dagang laris, cocok tanam laris, nyawa laris, kerja juga gajinya udah gede, jadi pegawai di apa. Nah, ternyata rezekinya disalurkan untuk kesenangan duniawi, larinya ke tempat-tempat yang ya cuma kesenangan sesaat, untuk minum, untuk main, untuk judi, untuk main perempuan barangkali. Itu sekedar contoh saja. Nah, ini namanya mengkufuri atas nikmat Allah. Ini nanti nikmat ini bukan jadi kita akan membahagiakan kita. Di dunia pun bisa jadi belenggu, apalagi di akhirat jadi belenggu. Karena apa? Karena mengkufuri atas nikmat Allah. Ya, sesuai dengan firman Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, itu. Di sininya fil kufri fa ya aglaku, jadi belenggu. Jadi belenggu itu apa? Jadi siksa. Jadi beri nikmat tapi jadi siksa nanti. Bukannya nanti akan jadi bahagia, akan jadi selamat, tapi jadi siksa. Di dunianya kadang-kadang nanti kalau sudah dicabut berkahnya, dicabut nikmatnya, jadi sengsara. Jadi sengsara sudah jadi lontang-lantung, gak karuan. Akhiratnya rugi. Nah, ini. Makanya kalau kita lagi diberi nikmat, diberi rezeki oleh Allah, selalu bersyukur, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukru ala salah satu aujuhin. Syukur itu mempunyai 3 jalan atau 3 pilar. Pertama, syukrin bil qalbi. Jadi syukur itu mempunyai 3 pilar. 1, syukrin bil qalbi. Syukur di dalam hati atau dengan hati. Yang kedua, wa syukrin bil lisani. Syukur, kita bersyukur dengan bil lisan. Wa syukrin bisa iril jawarih. Yang ketiga, syukur dengan seluruh anggota badan. Nah, sekarang fa syukrul qalbi ayya'lama annan ni'ama kullaha minallahi ta'ala. Qala Allah ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Syukur tadi ada 3 pilar. 1, syukur dengan hati, bersyukur kita dengan hatinya. Kedua, bersyukur dengan lisan. Ketiga, bersyukur dengan seluruh tubuh atau anggota. Nah, sekarang syukur qalbi, syukur dengan hati.
ayya'lama annan ni'ama kullaha minallah. Mengetahui bahwasanya nikmat, seluruh nikmat ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira kita ini kalau diberi segala-galanya ini sudah jadi payah kita sendiri. Enggak. Walaupun jadi payah kayak apa, kalau Allah tidak memberi tetap tidak akan mendapatkan. Jadi kembali. Makanya kalau sudah kita hatinya ke sana, hatinya bahwa ini dari Allah semua, ya harus kembali lagi kepada Allah. Tambah semangat dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita pegang. Ini faktor syukur dalam hati. Jadi semua ini nikmat ini dari Allah semua. Jadi kita harus kembali kepada Allah. Jangan sampai mempunyai pikiran atau hatinya itu bahwa ini jeripayah kita. Bukan. Kerja keras kita, jeripayah kita. Jangan. Sebab kerja keras kita, jeripayah kita, belum tentu kita bisa merasakan nikmatnya. Nah itu. Belum tentu. Kalau Allah tidak memberi dan Allah tidak menghendaki dan tidak memberi. Qala Allah Ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kata Allah, wa ma bikum. Nah, rezeki, nikmat yang ada diri kalian itu semua fa minallah. Maka dari Allah. Semua dari Allah. Nah, kedua, wa syukrul lisani ats-tsana'u 'ala Allah Ta'ala. Wa kasratul hamdi wal madkhulah. Wa yadkhulu fihi tahaddusu bin ni'ami wa nasriha. Qala Allah Ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang kedua, syukur bil lisan, syukur dengan lisan, yaitu memuji ngalam asana, ngalam kepada Allah. Alhamdulillah bahwa Allah itu zat yang maha kaya, Allah itu zat yang maha pemberi, Allah itu zat yang maha kasih sayang terhadap hambanya, Allah itu zat yang maha segalanya terhadap hambanya, dan Allah tidak bosan-bosan untuk memberikan rezeki terhadap hambanya. Itu namanya memuji bilisan. Kasratul hamdi, banyak memuji, wa madhi wa kasratul hamdi wa madhulah, dan juga kita ngalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fihi tahaddus, dan kita menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh hambanya ini, ceritakan. Karena itu untuk menceritakan itu karena saking senangnya kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini tadi surat Ad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fardah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadka dhallan fahada wa wajadka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu kan kata. Wa yadkhulu fihi taqaddus. Kita masukkan, ceritakan nikmat-nikmat Allah itu. Bukan berarti menyombongkan ataupun pamer, bukan, tapi menceritakan saking kita bersyukur atas pemberian Allah. Nah, itu. Jadi ceritakan bin ni'ami wa idhariya, dan jelaskan nikmatnya Allah itu luar biasa. Wa nasriha, dan umumkan. Ya enggak kalau kan diceritakan ke saudara ke ini, tapi bukan karena bangga kita menyombongkan atau pamer, bukan, namun karena nikmat saking senangnya diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam surat Bukhari. Allah Subhanahu bahwa ceritakanlah nikmatnya Tuhan kamu. Jadi menceritakan itu sudah diperintahkan, menceritakan nikmat. Tapi tujuan kita bersyukur kepada Allah. Menceritakan nikmat itu bukan berarti kita nyombongkan atau ria, tapi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz, sahabat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu telah bersabda atau berkata, tadzakkarun ni'ama fa inna tadzakkuruha syukrun wa minas syukri lisani aidun syukrul wasaiti bisana'i alaihim wa du'au lahu. Kata sahabat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala, sebutkanlah nikmat-nikmat Allah ini, yaitu sudah disebut-sebut artinya. Nanti kita menandakan senang atas pemberian Allah.
Ini bilisan. Jadi selalu disebut-sebut nikmat Allah. Kita dapat nikmat oleh Allah, diberi sehat, diberi rezeki, diberi panjang umur, diberi segala macam. Nah, itu disebut-sebut. Nah, fa inna tazakkaro ya tazakkaru tazakkuron. Fa inna tazakkuroha syukrun. Karena menyebut-nyebut nikmat Gusti Allah itu berarti kita syukrun, memuji syukur terhadap Allah. Itu bilisan. Ini sing kelawan lisan. Wa minasyukril lisan, dan sama dengan syukur lisan lain, sama apa? Sama dengan syukur bilisan, syukrul wasaid. Syukur wasaid itu syukur yang tengah-tengah. Tawasud, yaitu bisana'i alaihim, memuji ngalam alaihim. Jadi diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala itu memuji terhadap orang yang umpama ini kan ada wasilah. Jadi umpama kita diberi oleh manusia nih. Umumnya manusia memberi. Jadi kalau sudah diberi oleh insan ini jangan cuma diterima begitu aja, tapi alhamdulillah doakan. Di sini wa du'a'u. Nah, setelah kita diberi alhamdulillah terima kasih, terus doakan. Wa du'a'u lahum, doakan terhadap orang yang memberi. Itu termasuk bersyukur kepada Allah. Ada orang diberi itu cuma biasa saja, nggak mengucapkan alhamdulillah, nggak mengucapkan terima kasih dan tidak mendoakan. Nah, itu berarti kurang bersyukur kepada Allah. Itu rezeki dari Allah diwasilahkan, wasaid itu diwasilahkan terhadap manusia. Diadakan terhadap hamba-hamba Allah. Nah, wasilahnya ini. Nah, kita diberi oleh manusia ini harus kita balik memuji. Nah, terima kasih, alhamdulillah. Sampai beri rezeki saking Allah, alhamdulillah. Terus doakan, ya Allah, moga-moga sing beri rezeki niku lan diparingi panjang umur, rezeki tambah sehat badane, terus imannya tambah kuat, terus jadi wong takwa, terus rezekinya mengalir. Terus sampai doakan. Tuh kayak ngoten ku arane sampean muji disyukuri ning Gusti Allah sing mau, walaupun pemberian itu lewat manusia. Emang pemberiannya lewat manusia, tapi Gusti Allah. Nah, kalau kita dibayar rezeki ini lewat manusia terima mawon, maka dongakakan, maka terima kasih. Nah, itu berarti tidak memuji syukur terhadap Allah. Itu bilisannya begitu, harus dongakan. Wa bi hadisin Nu'man. Wa bi hadisin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu sahabat Nu'man, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Wa man lam yashkurin nasa wa lam yashkuril laha." Oh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang tidak bisa mensyukuri atas perkara atau rezeki yang sedikit, maka tidak akan bisa mensyukuri pemberian Allah yang banyak. Jadi nalika dipai rezeki Gusti Allah setitik tori orang bisa nyukuri, maka yang besar pun diberi oleh Allah nih, rezeki yang banyak, yang besar, tidak akan mensyukuri, kurang terus. Nah, sifat kurang ini sifatnya manusia. Biasanya kurang bersyukur. Nah, jadi sehingga banyaknya rezeki itu dia tidak ada, masih tidak ada nilainya. Disinilah nanti Allah akan mengambil, mencabut berkahnya. Nah, kalau sudah dicabut berkahnya, nah nanti mengurang bisa jadi hilang. Makanya dari mulai yang kecil kita harus bersyukur kepada Allah. Kata Rasul begitu. Jangan sampai kita tidak bersyukur. Nah, makanya malam yaskuril qalila lam yaskuril katsira. Wa malam yaskurin nasa lam yaskuril laha. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri pemberian Allah yang sedikit, maka yang besar pun atau yang banyak pun tidak akan bisa mensyukuri. Nah, wa malam yaskurin nasa, dan barang siapa yang tidak mensyukuri pemberian manusia, lam yaskurillah, maka tidak akan bisa mensyukuri pemberian Allah. Makanya pemberian manusia pun harus kita syukuri, otomatis wasilah itu akan bertambah. Dan kalau kita mensyukuri atas pemberian manusia, berarti kita mensyukuri atas pemberian Allah, dilewatkan aja wasiatnya ke manusia. Rezeki tetap dari Allah, makanya kita harus bersyukur. Terima kasih, diberi alhamdulillah. Terus doakan, ya Allah, mungkin sampai lancar rezekinya, tambah panjang umur, sehat terus, mungkin sampai diparingi derajatnya mulia. Terus doakan, bagi lancar usahanya, doa sampai kukuaran sampai ku bersyukur terhadap pemberian Allah, walaupun manusia yang wasilahnya manusia yang beri. Nah, tandanya begitu. Sedikit banyaknya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Agar kita ini menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, kalau sudah pandai bersyukur, rezeki itu tidak akan lepas. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Qayyidun, jadi terikat qayyidun ni'am. Jadi terikat nikmatnya itu tidak akan putus dan tidak akan menurun. Nambah terus. Dan sudah menjadikan aghlaqun. Nah, menjadikan atwakun. Menjadikan atwak itu jadi kalung. Jadi kalau jadi kalung berarti ya terikat. Tidak menjadi aglak. Kalau menjadi aglak berarti terbelenggu, tersiksa. Itu karena salah menjalankan pemberian Allah atau nikmat Allah. Yang tidak mensyukuri. Tapi mengkufuri. Ya, artinya mengkufuri itu untuk maksiat, untuk senang-senang, hura-hura. Ya, akhirnya dicabut keberkahan. Setelah dicabut, sudah. Kalau udah hilang keberkahan, ngurang habis. Nah, itu baru kita susah. Kembali kepada Allah lagi, lambat. Harus kita bagaimana cara kita itu. Kadang tidak ketemu akal. Nah, kalau sudah dicabut berkahnya. Nah, karena itu kita harus pandai bersyukur, sedikit besar harus bersyukur. Maka akan terikat nikmat itu. Kalau sudah terikat ya terus nambah terus, tidak akan mengurang. Wa an Usama tabni Zaidin. Wa an Usama tabni Zaidin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askarun nasi lillah askaruhum linnas. Hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat Usamah. Qala mengatakan, kata Usamah, Rasulullah pernah bersabda, askarun nasi, manusia yang paling bersyukur terhadap pemberian Allah, maka yaitu manusia yang paling bersyukur terhadap pemberian Allah, terhadap nikmat Allah, maka itu askaruhum linnas, yaitu manusia yang selalu bersyukur atas pemberian manusia. Kalau diberi manusia tidak bersyukur, begini aja dikasih oleh manusia barang ini, saya tidak membutuhkan, ya udah, ini namanya tidak bersyukur. Tidak butuh dikasih oleh manusia ya bersyukur. Nah, itu nandakan kita bersyukur kepada Allah. Manusia ini wasilah. Jadi kalau diberi, walaupun sampai udah banyak barangkali, tapi dapat bagian, ya bersyukur, doakan terus. Di sini tuh. Kalau sama manusia yang memberi itu, kita doakan manusia itu. Doakan lancar, doakan sehat, doakan panjang umur. Jangan kurang-kurang doa itu. Nah, itu doa itu berarti menambahkan kita nikmat kita dan menjadikan kita bersyukur. Nah, kalau sudah bersyukur terhadap orang lain, berarti bersyukur kepada Allah. Itu sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Gun, agak si ditanya. PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.